Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Indarwanto Hikmatologi kembali menyapa Anda semuanya, sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan curahan rahmatnya yang tak terhingga. Pemirsa, kita kembali pada dialog hati nurani kita. Semua orang memiliki hati, pemikiran dalam, tetapi tidak semua orang memiliki hati nurani. Beda hati dengan hati nurani, yakni ketika hati orang mampu untuk melakukan satu hal yang dianggap terbaik bagi dirinya, namun semua menurut kata hati semata, insting lebih tepatnya. Namun di saat hati nurani, maka manusia dibimbing oleh cahaya kebenaran yang diyakini berasal dari Tuhan, kemudian termuat atau tercantum di dalam kitab suci yang diyakini. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman, kita masih membicarakan tentang historis, lebih tepatnya latar belakang historis dari keberadaan Pancasila. Saya kemas di dalam syair Sabdana yang ke-11.989. Saya tulis tanggal 25 September 2020. Pancasila. Pancasila memenuhi kerangka hikmatologis sebagai dasar negara, memuat dasar pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar yang telah ada sejak kerajaan-kerajaan Nusantara, dari Majapahit yang besar hingga kerajaan lainnya. Musyawarah mufakat dijalankan dalam tata laksana kerajaan Nusantara. Permusyawaratan tinggi mewakili seluruh kepentingan yang ada. Majelis sesepuh sebagai lembaga tertinggi kerajaan Nusantara. Nah, di antara kata kunci dari syair ini adalah hikmah, permusyawaratan, dan mufakat. Di dalamnya tentu ada rangkaian keadilan dan kebijakan. Mari kita coba telusuri setidaknya di dalam beberapa kitab yang diyakini berasal dari Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Rahman, Allah yang terpuji bagi saudara-saudara kita. Di dalam Fakafat kita pada halaman ke-14, para penganut agama yang mendasarkan pada Fakafat kita mengatakan bahwa Fakafat kita itu berisi pengetahuan yang lengkap tentang hikmah Veda atau Weda. Dan kita bisa menelusuri Dhammapada bagian ke-6, Pandita Vagga atau orang bijaksana, pada ayat kedua. Mohon maaf kalau saya salah menyebutnya. Biarlah memberi nasihat, petunjuk, dan melarang apa yang tidak baik.
Orang bijaksana akan dicintai oleh orang yang baik dan dijauhi oleh orang yang jahat. Kemudian di dalam Zabur yang ke-111 ayat ke-10 dikatakan, ketakwaan kepada Allah adalah permulaan hikmat. Kemudian di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak sekali kata-kata hikmat. Antara lain kita bisa mendapati di dalam Keluaran 31 ayat 6. Selain itu, aku telah mengaruniakan hikmat di dalam hati semua ahli. Nah, di mana kita bisa mendapatkan di dalam kitab suci Al-Quran? Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Kita tidak sedang mencampur aduk agama-agama, namun dari rumpun ilmu sosial kita mencoba untuk mendekati Pancasila dari perspektif hikmatologi. Apakah Pancasila memenuhi syarat atau sesuai dengan standar peradaban yang diletakkan oleh wahyu Tuhan? Kita tadi sama-sama mendengarkan, tidak perlu kita ulang. Mulai dari Bhagavad Gita, Dhammapada, Zabur, Keluaran, Alkitab, Al-Quran, semua di dalamnya mengajarkan hikmah. Karena itu, sungguh istimewa, sungguh sangat bijaksana, sungguh sangat cerdas, sungguh futuristik. Jangkauannya ke depan begitu luar biasa istimewa. Founding Fathers and Mothers kita, pendiri bangsa Indonesia ini, menempatkan hikmah sebagai piranti untuk memimpin hati nurani. Pada sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau harus disebut dengan demokrasi, maka kita yang kita kenal, kita perjuangkan, dan ada akarnya mulai dari kerajaan-kerajaan Nusantara, yakni adalah negara bangsa ini dipimpin oleh hikmat. Dan hikmat itu hanya ada pada orang yang beriman dan hanya ada pada orang yang berilmu. Hanya di dua orang inilah, hanya di dua golongan inilah, atau lebih tepatnya, dengan dua hal inilah, maka seseorang pantas menjadi pemimpin. Jadi syarat utama setiap manusia yang di dalam Al-Quran atau As-Sunnah disebut kulukun ro'in, setiap orang adalah pemimpin. Maka pemimpin itu disyaratkan memiliki iman
dan ilmu pengetahuan. Karena hanya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan sajalah yang mampu untuk menerima kebenaran-kebenaran yang diyakini oleh saudaranya. Mereka yang meyakini Bhagavad Gita dihormati. Mereka yang meyakini Dhammapada dihormati. Mereka yang meyakini Taurat dihormati. Mereka yang meyakini Zabur dihormati. Mereka yang meyakini Alkitab dihormati. Mereka yang meyakini Al-Quran dihormati. Dan mereka yang meyakini kitab-kitab yang diyakini suci, yang berasal dari wilayah Nusantara ini, juga dihormati. Pantang orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, yang hidup di bumi Pancasila itu, menganggap diri dan kelompoknya paling benar, menganggap diri dan kelompoknya paling berhak atas kapling surga, menganggap orang lain semuanya yang tidak sepaham di neraka. Ketika kita mengkaji ulang terus Pancasila, tidak sekedar bagi anak-anak didik kita sekolah dasar menengah mencari nilai, bukan itu. Tidak sekedar mahasiswa agar lulus Pancasila, bukan itu. Tetapi anak bangsa Indonesia sungguh patut terus-menerus membaca ulang Pancasila untuk semakin dicintai, untuk diejawantahkan, diimplementasikan, diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, semoga tokoh-tokoh bangsa, mulai dari terendah di desa sampai pemerintah pusat, digerakkan hatinya oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman untuk kembali pada sila keempat di dalam tatanan demokrasi Pancasila. Warga bangsa tidak disibukkan dengan pemilihan umum langsung yang tingkat resiko sosialnya sangat tinggi dan tingkat resiko ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan seterusnya sangat tinggi, menguras tenaga, menguras pikiran, bahkan tidak jarang mencerai-beraikan rasa persaudaraan kebangsaan. Kembali kepada sistem perwakilan keniscayaan untuk Indonesia yang lebih bermartabat, untuk Indonesia yang lebih cinta pada Pancasila. Dan jangan berkata hari ini tidak Pancasilais. Hari ini dipimpin oleh Joko Widodo juga berasas Pancasila. Tetapi kelak siapapun penerusnya harus mengevaluasi agar implementasi Pancasila lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dari Soekarno, Pancasila baik, diteruskan Soeharto, menjadi lebih baik, diteruskan Abdurrahman Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai dengan Joko Widodo. Semua memiliki kebaikan-kebaikan, keistimewaan-keistimewaan. Tapi bangsa yang besar selalu berusaha untuk mengevaluasi diri. Tanpa caci maki, tanpa dengki, apalagi menebar permusuhan.
musyawarah mufakat adalah keniscayaan. Fasarihum fil amri fa'idha zamta fatawakkal 'alallah. Jika kalian menghadapi masalah, jika kalian membuat rencana, maka musyawarahkanlah di antara kalian. Setelah itu, putuskan, laksanakan, fatawakkal 'alallah. Selanjutnya, serahkan kepada Allah sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.